Baik, sahabat Dhamma, bertemu kembali dengan saya dalam pembacaan Kitab Suci Dhammapada. Pada pertemuan kali ini, saya akan membacakan syair Dhammapada, yaitu pada syair Yamakawaka, syair ke-7 dan 8. Subhanopas sing wiharantang indriyesu asang utang bojanam hi amat tanyung kusitang hinawiriang tang we pasahati maro waturuk kang watup baklang, yang artinya seseorang yang hidupnya ditujukan untuk menikmati hal-hal yang menyenangkan. Indrianya tak terkendali, makan tidak terbatas, malas, tidak bersemangat, maka nafsu jahat akan menguasai dirinya, seperti angin menumbangkan pohon yang rapuh. Asubhanopas sing wiharantang indriyesu susang utang bojanam hi cak mat tanyung sadhang arat dakwiriang tang wenap pasahati maro watoselang wapap batang, yang artinya seseorang yang hidup di tempat yang sederhana, mengendalikan indrianya, makan secukupnya, penuh dengan keyakinan, bersemangat, maka nafsu jahat tidak dapat menguasai dirinya, seperti angin tidak dapat merobohkan gunung karang. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kisah terjadinya syair 7 dan 8 ini di dalam Dhammapada Atthakatha. Di sini dikisahkan tentang Mahakala Thera
atau Mahakala Sang Arahat. Mahakala dan Culakala adalah dua saudagar bersaudara dari kota Setapia. Suatu ketika dalam perjalanan membawa barang-barang dagangannya, mereka berkesempatan untuk mendengarkan khotbah Dhamma yang diberikan oleh Sang Buddha. Setelah mendengarkan khotbah tersebut, Mahakala memohon kepada Sang Buddha untuk diterima sebagai salah satu anggota pasamuan biku. Culakala juga ikut bergabung dalam anggota sangha, tetapi dengan tujuan berkenalan dengan para biku dan menjaga saudaranya. Mahakala bersungguh-sungguh dalam latihan pertapaannya di kuburan atau Sosanika Dutangga, dan tekun bermeditasi dengan objek kelapukan dan ketidakkekalan. Akhirnya ia memperoleh pandangan terang dan mencapai tingkat kesucian arahat. Di dalam perjalanannya, Sang Buddha bersama murid-muridnya termasuk Mahakala dan Culakala singgah di hutan Simsapa dekat Setapia. Ketika berdiam di sana, bekas-bekas istri Culakala mengundang Sang Buddha beserta murid-murid beliau ke rumah mereka untuk menerima dana makanan. Culakala sendiri terlebih dulu pulang untuk mempersiapkan tempat duduk bagi Sang Buddha dan murid-muridnya. Kesempatan itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh bekas-bekas istri-istri Culakala untuk merayunya agar ia mau kembali kepada mereka dengan mengatakan, "Kakanda, alangkah kurusnya engkau sekarang. Tentu selama ini Kakanda sangat menderita. Oleh karena itulah, mari Adinda bersedia memijit Kakanda untuk menghilangkan lelah, seperti dahulu kala. Oh Kakanda, marilah kita bergembira seperti dahulu lagi." Inilah yang dikatakan oleh istri-istri dari Culakala. Pada dasarnya Culakala memang tidak tekun dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kewajibannya sebagai biku. Mendengar berbagai rayuan dan rangsangan, batinnya tidak kuat. Nafsunya tergugah, tanpa pikir panjang lagi dilemparkannya jubahnya dan kembalilah ia kepada kehidupan duniawi sebagai perumah tangga. Melihat para istri Culakala berhasil mendapatkan suaminya kembali, maka para istri Mahakala pun tidak mau kalah. Pada hari berikutnya, bekas istri-istri Mahakala mengundang Sang Buddha bersama para murid-muridnya ke rumah mereka, dengan harapan mereka dapat melakukan hal yang sama terhadap Mahakala. Setelah berdana makan, mereka meminta kepada Sang Buddha untuk membiarkan Mahakala tinggal sendirian untuk melakukan pelimpahan jasa atau anumodana. Sang Buddha mengabulkan. Bersama murid-murid lain, beliau meninggalkan tempat tersebut. Sewaktu tiba di pintu gerbang dusun, para biku mengungkapkan kekhawatiran dan keprihatinan mereka. Mereka merasa khawatir karena Mahakala telah diizinkan untuk tinggal sendiri. Mereka merasa takut kalau terjadi sesuatu seperti Culakala saudaranya. Sehingga Mahakala juga akan memutuskan untuk meninggalkan pasaman biku dan kembali hidup bersama bekas istri-istrinya. Terhadap ini Sang Buddha menjelaskan bahwa kedua saudara itu tidak sama. Culakala masih menuruti kesenangan nafsu keinginan, malas dan lemah. Dia seperti pohon lapuk. Tetapi Mahakala sebaliknya, tekun, mantap, dan kuat dalam keyakinannya terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dia dapat diperumpamakan seperti gunung karang yang sangat kokoh. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair 7 dan 8 berikut ini. Seseorang yang hidupnya hanya ditujukan pada hal-hal yang menyenangkan, yang indrianya tidak terkendali, yang makannya tidak mengenal batas, malas serta tidak bersemangat, maka para penggoda yang disebut dengan mara akan menguasai dirinya bagaikan angin yang menumbangkan pohon yang lapuk.
Seseorang yang hidupnya tidak ditujukan pada hal-hal yang menyenangkan, yang indrianya terkendali, sederhana dalam makanan, penuh keyakinan, serta bersemangat, maka mara atau para penggoda tidak dapat menguasai dirinya, bagaikan angin yang tidak dapat menumbangkan gunung karang yang kokoh. Saat itu bekas-bekas istri-istri Mahakala mengelilinginya dan berusaha agar Mahakala melepaskan jubah kuningnya. Mahakala mengetahui upaya mereka, maka ia tetap berdiam diri saja. Tetapi istri-istrinya berusaha lebih keras lagi. Melihat itu, Mahakala merasa tak ada gunanya lagi berdiam di situ. Ia berdiri. Dengan kemampuan batin luar biasa, ia melesat ke angkasa, melewati atap rumah. Ia tiba tepat di bawah kaki Sang Buddha saat beliau tengah mengakhiri pembabaran 2 syair di atas. Baiklah saudara-saudara sedama, demikianlah pembacaan Kitab Suci Dhammapada Yamakawagga syair 7 dan 8 beserta kisah kejadian di dalam Dhammapada Atthakatha 7 dan 8. Semoga kisah ini memberikan pengetahuan kepada kita sehingga kita bisa memahami apa yang terkandung di dalam kisah tersebut. Intinya kita harus kokoh seperti gunung karang yang kokoh, biarpun dihempas oleh badai, dihempas oleh angin, oleh air dan apapun juga yang menghempasnya, maka gunung karang itu tidak akan tergoyahkan. Demikianlah hendaknya yang harus dilakukan. Selamat malam. Namo Buddhaya.